Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Microfiche Tutor, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial tentang 7 tips atau 7 settingan penting bagi pengguna Microsoft Word. Sebelum kita lanjut video ini, silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan bantu like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari Microfiche Tutor. Baik, pada kesempatan kali ini Microfiche Tutor seperti yang sudah disampaikan di awal tadi akan membuatkan sebuah tutorial tentang 7 tips atau 7 settingan penting bagi pengguna Microsoft Word. Settingan yang pertama adalah, atau tips yang pertama, bagaimana kita menghilangkan story recent document. Mana yang dinamakan dengan story recent document? Silahkan teman-teman perhatikan tutorial ini. Yang dinamakan story recent document adalah ketika kita mengklik menu file, misalnya akan tampil di sini ya, akan tampil berbagai dokumen-dokumen yang pernah kita buka sebelumnya, dan inilah yang namanya story recent document. Jadi kalau kita menggunakan laptop atau komputer secara pribadi, mungkin menampilkan story recent document ini akan memudahkan untuk kita bisa mengetahui file-file mana saja yang pernah kita buka pada hari atau jam-jam sebelumnya. Akan tetapi, jika laptop atau komputer yang kita gunakan itu bisa diakses oleh orang lain, maka saya rasa itu cukup berbahaya ketika story recent document ini selalu muncul. Maka tentu orang lain yang membuka laptop kita akan tahu file-file penting apa saja yang pernah kita kerjakan, file-file penting apa saja yang pernah kita buka. Takutnya ketika itu sebuah file penting, takutnya nanti bisa di-copy kemudian disalahgunakan oleh orang lain. Lalu bagaimana cara kita menyembunyikan story recent document ini? Silahkan teman-teman buka Microsoft Word-nya, kemudian teman-teman pilih menu file, kemudian di menu file ini teman-teman scroll ke bawah dan pilih option, dan di option ini kita masuk pada advance. Selanjutnya ketika advance sudah terbuka atau advance option sudah terbuka, maka silahkan teman-teman scroll ke bawah sampai bertemu atau sampai menemukan display seperti ini. Nah, di display ini kita berfokus pada show this number of recent document. Nah, jadi setiap office ya, setiap office itu memiliki recent document itu maksimalnya 50 ya, 50 file. Jadi hanya 50 file yang bisa tampil pada recent atau story recent dokumen kita. Lalu bagaimana cara kita kalau mau menghilangkannya? Misalnya tinggal kita ganti angka yang ada pada show this number of recent document ini menjadi 0. Begitu pula pada show this number of unfinished recent folder. Kalau tadi yang kita setting adalah dokumen, kemudian ada settingan di bawahnya ini adalah settingan tentang menghilangkan recent folder. Jadi kalau kita pernah membuka folder-folder, maka perlu juga kalau kita mau menghilangkannya, silahkan kita ganti show this number recent folder ini menjadi 0. Setelah itu, maka silahkan teman-teman klik OK. Setelah menjalankan,
langkah-langkah tadi, maka tentunya story recent document atau recent folder itu tidak akan muncul lagi seperti ini. Nah, jadi tidak akan muncul lagi story recent document tersebut. Lalu kemudian kalau di waktu yang berikutnya teman-teman ingin memunculkan story recent document itu kembali, maka langkah-langkahnya tetap sama seperti tadi. Kita klik menu file, kemudian kita pilih option. Di word option ini kita pilih advance, kemudian pada advance option kita scroll ke bawah sampai kita menemukan display. Kemudian di display ini pada show this number of recent document kita ganti 0 ini dengan sejumlah dokumen yang ingin kita tampilkan, tapi maksimalnya hanya bisa sampai 50. Misal kita coba 50 dokumen saja. Kemudian di show this number of unfinished recent folder, kalau memang kita mau menampilkan folder-folder yang pernah kita buka, silahkan kita ganti 0 ini menjadi berapapun mau kita, di bawah 50, karena kalau di atas 50 maka dia tidak akan bisa muncul. Seperti misalnya di sini kita taruh 30 saja. Setelah itu maka silahkan teman-teman klik OK, maka hasilnya akan seperti ini ya. History recent document yang pernah kita buka itu akan muncul kembali. Kemudian tips atau settingan penting yang kedua yang ingin saya bagikan adalah bagaimana cara kita merapikan teks yang berantakan di Microsoft Word. Misalnya kita punya sebuah teks ya. Kita punya sebuah teks. Di sini saya contohkan ada beberapa paragraf ya dari hasil ketikan yang kita punya. Jadi di sini untuk paragraf 2 dan seterusnya masih berantakan. Ya, masih berantakan. Tidak seperti paragraf pertama, dia sudah rata kiri kanan atau justify. Lalu bagaimana cara kita merapikan paragraf yang kedua dan seterusnya ini? Kalau kita merapikannya satu-satu, maka tentu ia akan memakan waktu yang cukup lama. Lalu cara cepatnya adalah teman-teman klik atau tandai atau blok paragraf yang sudah rapi ya, paragraf yang sudah rapi. Jadi untuk merapikan seluruh paragraf kita cukup merapikan satu paragraf saja. Kita rapikan tulisannya, bisa kita rapikan fontnya atau size-nya dan lain sebagainya. Ketika kita sudah yakin dia rapi seperti ini misalnya, kemudian silahkan teman-teman tekan pada keyboard Ctrl plus Shift kemudian plus huruf C seperti ini. Setelah ditekan, maka silahkan teman-teman blok paragraf yang masih berantakan tersebut. Kemudian setelah teman-teman blok semua paragraf yang masih berantakan tadi, maka silahkan teman-teman tekan pada keyboard Ctrl plus Shift plus V. Maka secara otomatis paragraf-paragraf berikutnya akan seperti settingan paragraf pertama. Jadi inilah tips bagaimana cara cepat kita merapikan teks yang masih berantakan pada Microsoft Word. Kemudian settingan ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita menghapus format penulisan di Microsoft Word. Nah, seperti ini misalnya. Pada dokumen ini ada berbagai macam format penulisan. Kita lihat dari awal, ada yang bergaris bawah, ada yang memiliki huruf jenis font yang berbeda. Kemudian di paragraf selanjutnya
dia memiliki warna tentunya dengan font yang berbeda juga. Di paragraf selanjutnya font berbeda, warna font juga berbeda. Kemudian ada paragraf yang underline menggunakan garis bawah dan dia tebal atau bold. Kemudian selanjutnya ada paragraf yang jenis hurufnya tidak sama dalam satu paragraf tersebut. Kemudian bagaimana cara kita merapikannya? Kalau kita satu-satu seperti ini misalnya, maka tentu dia akan memakan waktu yang cukup lama. Maka di sini saya bagikan sebuah tips cara merapikannya secara cepat. Yang pertama, teman-teman blok dulu semua teks ya yang akan dirapikan tersebut. Bisa menggunakan Ctrl A pada keyboard, atau teman-teman taruh kursor pada awal teks yang akan dirapikan, kemudian tekan tombol mouse yang sebelah kiri, kemudian teman-teman tarik ke bawah, maka sama tujuannya untuk memblok dokumen. Akan tetapi yang lebih cepat kita bisa menggunakan Ctrl plus A. Jadi kita tekan Ctrl dan huruf A pada keyboard, maka dia akan terseleksi atau terblok semuanya. Selanjutnya teman-teman tekan Ctrl dan spasi pada keyboard seperti ini, maka secara otomatis semua format yang tadi berantakan, yang bermacam-macam formatnya tadi itu akan menjadi satu format seperti ini. Jadi setelah dia satu format, maka tentu kita akan lebih cepat dan lebih mudah, entah itu mengganti jenis fontnya atau mengganti ukuran fontnya seperti ini. Kemudian tips selanjutnya yang ingin saya bagikan adalah bagaimana cara menghilangkan garis berwarna merah keriting yang ada di bawah ketikan kita. Tentunya kalau kita mengetik menggunakan bahasa Indonesia, maka garis merah ini pasti akan muncul, kecuali kalau kita mengetik bahasa Inggris ya. Nah, jadi bagaimana kemudian cara kita menghilangkannya? Jadi teman-teman silahkan blok teks yang ingin dihilangkan garis merahnya, misalnya seperti ini. Kemudian teman-teman masuk pada menu file, klik menu file, kemudian pilih option. Di word option ini teman-teman pilih proofing. Kemudian di proofing ini teman-teman berfokus pada when correcting spelling and grammar in word. Jadi teman-teman silahkan hilangkan centang pada kotak check spelling as you prefer. Setelah teman-teman menghilangkan centangnya, maka silahkan teman-teman klik OK. Maka setelah itu ya, teks kita yang tadinya memiliki garis keriting berwarna merah di bawahnya akan bersih ya, tidak akan ada garis keriting warna merah lagi. Kalau teman-teman ingin memunculkannya, silahkan, caranya tetap sama. Klik menu file, kemudian teman-teman pilih option. Kemudian di word option ini teman-teman pilih proofing. Kemudian di proofing ini teman-teman fokus pada when correcting spelling and grammar in word dan centang pada check spelling as you prefer. Setelah itu teman-teman klik OK, maka garis merah pada bawah tulisan kita akan muncul. Kemudian tips selanjutnya yang ingin saya bagikan adalah bagaimana cara kita merubah inci pada ruler Microsoft Word yang kita punya. Nah, bagi teman-teman yang belum muncul ruler di sebelah atas lembar kerja Microsoft Word-nya, bisa memunculkannya dengan cara mengklik view,
kemudian centang pada ruler. Karena di sini sudah saya centang, maka otomatis dia sudah muncul. Tapi kalau kita hilangkan centangnya, maka ruler tersebut akan hilang juga. Kalau kita memunculkan, silahkan kita klik ruler ini, maka secara otomatis dia akan muncul. Dan kalau kita perhatikan di sini ukurannya bukanlah sentimeter, akan tetapi ukurannya masih inci. Lalu bagaimana cara kita merubahnya atau merubah ruler ini dari ukuran inci ke sentimeter? Maka caranya silahkan teman-teman klik menu file, kemudian teman-teman pilih option, kemudian setelah itu teman-teman pilih advance. Nah, di advance ini teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu display. Nah, di display ini ada pilihan di sini ya. Di inci ini, di samping inci ini ada tanda segitiga. Kita klik dan bisa kita atur di sini. Apakah kita mau ukurannya sentimeter, milimeter, points dan vicus. Jadi biasanya kita menggunakan sentimeter, maka silahkan kita klik sentimeter ini. Setelah itu kita klik OK, maka akan berubah dari yang awalnya tampilannya atau ukuran ruler pada lembar kerja kita adalah inci. Setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, maka ia akan berubah menjadi sentimeter seperti ini. Kemudian tips berikutnya atau settingan penting berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana caranya agar settingan atau agar hasil ketikan kita bisa tersimpan secara otomatis. Artinya bukan file ini tersimpan dengan sendirinya, akan tetapi ketikan kita ya, ketika kita mengetik sekian menit, maka dia akan tersimpan secara otomatis tanpa kita harus Ctrl S atau menekan save. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, silahkan teman-teman klik menu file, kemudian teman-teman pilih option. Setelah memilih option atau setelah berada di jendela word option, teman-teman klik save. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada save dokumen. Kalau kita ingin menyimpan dokumen atau hasil ketikan kita selama 10 menit, jadi ketika kita mengetik kemudian selang 10 menit, maka dia akan tersimpan secara otomatis. Maka kita setting ini menjadi 10. Tapi kalau kita mau dia 5 menit, setiap 5 menit dia tersimpan secara otomatis, maka kita kurangi menjadi 5. Kemudian kalau kita mengetik dan ingin langsung hasil ketikan kita tersimpan secara otomatis, silahkan kita kurangi menjadi 1 saja. Setelah itu kita klik OK, seperti ini ya. Jadi saat kita mengetik setiap 1 menit, maka dia akan tersimpan secara otomatis. Namun sebelumnya file ini harus kita terlebih dahulu simpan, bukan kemudian kita mengetik semuanya kemudian kita keluar langsung. Tentu bukan itu maksudnya. Artinya file yang ini sudah kita simpan terlebih dahulu di laptop kita. Kemudian kita menambah teksnya misalnya. Nah, teks yang kita tambah itu setiap 1 menit, maka dia akan tersimpan secara otomatis. Kemudian yang selanjutnya, tips selanjutnya adalah bagaimana settingan dokumen kita agar ia bisa dibuka di seluruh versi Microsoft Word. Karena kita ketahui bersama bahwa kalau kita mengetik pada
versi Microsoft Word yang lebih tinggi, umpamanya yang terbaru sekarang adalah 2021, kemudian filenya itu kita simpan dalam bentuk dokumen biasa, kemudian kita buka pada laptop yang memiliki Office dengan versi 2010 misalnya, maka tentu kadang ia memiliki ketidakteraturan seperti spasinya tidak ada dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara kita men-save dokumen kita agar bisa dibuka di seluruh versi Microsoft Word? Silahkan teman-teman klik pada menu file, kemudian teman-teman pilih option, kemudian di Word option ini teman-teman klik save. Nah, pada save dokumen, pada save file in this format, silahkan teman-teman ubah Word dokumen ini menjadi RTF, ya, menjadi Rich Text Format atau RTF. Silahkan klik, kemudian setelah itu teman-teman pilih atau klik OK. Jadi ketika teman-teman menyimpan file dengan format RTF, maka ia akan bisa dibuka pada seluruh versi Microsoft Word, baik itu di versi yang terbaru 2021 yang sekarang maupun versi 2019 dan lain sebagainya. Mungkin inilah video singkat tentang beberapa tips, ya, atau beberapa settingan yang bisa membantu kita dalam bekerja menggunakan Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan bantu channel ini dengan klik like, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari channel Microfiche Tutor ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.